apa Ismail. Anggo hambani perikop atau ayat-ayat sebelumnya alasannya aima halani Hagar aima buru Mesir nagabe jamannya Abraham dan Sarah itu siai Hagar gijang urni naruh kurangkan rumah menleseni meremehkan merendahkan Sarah naik urni lalu kedua itu siai masih Abraham Sarah mengusir Hagar kepada Ismail halani Sarah aima istri kandungnya Abraham na gabe inang sa bangsa na do pasok sa bangka sedo bubani Hagar dukusyai halali Isa aina anak kandung Abraham na gabe nyumba aliwaris ataupun anak kerajaan anak perjanjian na do bangka sedo bubani Ismail. Ya masuk mahatraan kita ke depan banyak dua bersebut Israel aima pasal Hagar rakon Ismail na yusir Abraham dan Sarah. Jadi cerita Israel buka menit lalu bagi sedangkan orang ipa masa Abraham sa pesta bakal halangnya halang lang magurang mas Isa na siram minum hamba ni Sarah. Ang buwan bahasa Indonesia na penayan na doon bahasa ng siguro saragi at yung sapi itu dalam bahasa Indonesia bahasa lainnya adalah lepas susu ya siram minum ang buwan dunia kesehatan atau dunia medis itu kurang lebih anak bayi yang baru berumur 2 tahun siram minum hamba inangnya baru usiai ada mahatan di sana Abraham salah mengidah Ismail na mengapasi Ishak dalam bahasa Malum artinya sedang bermain bahasa Indonesia ternyata dalam bahasa Malum agak lain pengertian mengapasi artinya mengapasi mempermainkan bukan mengajak bermain mempermainkan sehingga ada ketersinggungan di Hagar ada ketersinggungan di Sarah mengidah Hagar sehingga Roma akan Sarah Abraham usir kita Hagar apa Ismail lampui dari panian dia rakon anak kali usiai masak menebakah hubungan Abraham ulang masagang muro berbak Hagar pun anaknya jangan panihon magalun akan Sarah kita mati bisa tukar orang bang inokar lima sonayo kaban Israel nasil mayron kusigai gagesa dan paksa hari petang ini ay mabalit sa popak dirapuma Abraham nalaw ang bayan mukhang sa mga duya pasimunon ba sa katago ipaikot kasi Hagar pag Ismail tabi sayang sa sayang Hagar pag Ismail na yusir Abraham kung Sarah kaho siya ihalamisan Beerseba kasi kaho halani Hagar pag Ismail ibagas na lumod pangahak yung pikiran lagi boto si dia arah tujuan puja do si dia diusir ayat ini. Iya, baru ayat kedua ayat 15 dan 21. Hagar rakun Ismail iramoti di Mekah. Mengenai Hagar rakun Ismail diusir Abraham atau Sarah, tapi justru bagi bagian kedua ayat 15 dan 21 Hagar rakun Ismail iramoti di Mekah. Hagar dan Ismail dipelihara disertai bagas ayat 5 disebut sana na perlobe ayat Hagar mandoli putus asa masih memang putus asa si Hagar makanya itu maksud bahasa luhut pangarap duk pikiran kalau masih dia bersedah halimisan mandoli masih Hagar halami buis parbohalang naruh ongga iberion Abraham jana itimbal konsima Ismail bani hari ketik undur ma iya mandodao iring tangis meriah makataon sentar bereda alu anak kuin lau mate sahab di malaikat dopak Hagar dopak si malaikat mengidam atau perdolean bagas komisi Hagar bahwa Hagar ulang babia doma itang menembatan seorang Ismail jauh mau angkat maia asemenor kusada bangsa dopak Bukus yai, bukus nasab malaikat kemakar ternyata
ipapugri bagama bahtu bangsa dari sebuah sumur anjaha ipayung hagar ma Ismail nalu kritis ang bali basa malumit makatahapos at lomate jana sehat mau si Ismail pun kasi pe no kanay kondisi ni ibagas na kondisi kritis lomate baru na mangikot pasal panramatin ng bata hubani siya at ini siya ito ay makahagar patong Ismail. Aham ay ihasumang sido lapin magulang Ismail rakon hagar. Artinya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara kehidupan Hagar dan Ismail yang sudah diusir oleh Abraham dan Sarah karena Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam kesusahan. Jana Hagar dan Ismail tadi Mariana masih di hamisan parang ibu hon si Ismail marpana jana ibu si Hagar mah sa alam guru Mesir gabi menanggung ni Ismail jana baik permain ni si Hagar sendiri. Ya penduduk kita ke depan angguri pun kita diberi kita kesimpulan isi masa sitong ni Ismail pakon Ishak. Ismail pakon Ishak ay dua halak mengubah ni Abraham bersaudara tiri sedo nasabkan artini antara Ismail pakon Ishak sadaba kalau si dia ay Abraham legan inanni angko si Ismail ay itibukon si Hagar tapi ang Ishak itibukon si Sarah. So nahan ko pagtubo ni Ismail pakon Ishak kita kedepan bagi sadar Musa saklonom ay saklonom isokot tu ijay bahasa Abraham marumur 80 tahun sangga pertubuh ni Ismail. Tapi umur ni si Hagar lang disurat ko Nabi Musa. Tapi banyak para teolog perjanjian lama na memprediksi bahasa umur ni Hagar hasil bilang disurat ko diprediksi menudukkan Ismail sangga berumur produktif biologis satabi balik bahasa medis non menopause menjahat nah do pertubuh ni Isa balik pertubuh ni Isa Sarah berumur 90 tahun sedangkan Abraham berumur 100 tahun pigadoka masalisi umur ni Ismail atau Isa 10 tahun do mengikutkan perhitungan umur ni Abraham. Perhitungan umurnya Abraham mengenai tinggi pertubuh Ismail dalam 20 tahun, tinggi pertubuh Ishak umur 100 tahun. Berarti selisih umur Ismail dan Ishak 10 tahun. Artinya jai perlebihan do Ismail ibukun Hagar baru merimbang Ishak ibukun si Sarah. Anak nama sabani Ishak sangat balita, ini balita itu di bawah 5 tahun. Maka Ismail sangat berumur remaja. So naiso untuk kenai bani Abraham isurat ko mau si bani kesimpulan na tao namon ay namasa bani Ishak sangat balita ay berumur 2 tahun doma sirang minum kembali hinangnya sudah lepas susu sudah disapi karena dalam bahasa Indonesia bahasa Bibel. Sedangkan Ismail sangga berumur remaja ayma 10 tahun rakon inami diusir Abraham pakon Sarah. Ada perbedaan yang kontras sekali. Iya, baru dalam yun masih kalau adong haka diusir balik kalimat. Kita ke depan saya mau membandingkan, membedakan kata diusir. Diusir bani pedikok ambilan perlindungan bagi sadar Musa 28 ayma hambali kalimat iusir Abraham kapon Sarah Hagar kapon Ismail ancaha kalimat pun berbanding terbalik pakon kata diusir bagi peristiwa Taman Eden ayma iusir Nebatama Adam kapon Hawa Taman Eden. Jadi ada 2 kali pengulangan kata diusir dalam konteks yang berbeda. Aima menurut tafsiran ini. Nasada bani peristiwa Taman Eden berbanding terbalik pakon peristiwa
Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham dan Sarah. Penjelasan ini, Abraham atau Sarah mengusir Hagar atau Ismail, halani Hagar merendahkan Sarah, nagabe inang sekala bangsa. Lukusiai Ismail sendiri mempermainkan mengapas yang bebas alumni, mempermainkan Ishak niubah ahli waris atau anak perjanjian air. Nama korban Ahad pelajaran berharga, gawe pemeliharaannya universal. Artinya, walaupun Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham dan Sarah, Allah tetap memelihara bahwa Ishak menjadi orang yang diperjanjikan dan diberkati. Ginoparti Ishak, aima gawe opumi umat Israel, bangsa pilih. Sedangkan Ismail hanya diberkati dan tidak menjadi anak yang diperjanjikan Tuhan. Jaha ginoparni Ismail, aima opumi umat non Israel atau bangsa naso pilih. Baru nama ngikut bani Naibata mengusir Adam pun Hawa, halani si dia memakan buat terlarang. Nama kawan perdosaon baik oleh ulo perhatian simbolis, gawe penghukumannya mutlak, bukan lagi pemeliharaan yang universal. Soalnya si Hagar atau Ismail air. Halanya sembui lang tapi maningon bahasa hukuman Tuhan kepada ular menjalar dengan perutnya. Hubani Hawa bersusah payah melahirkan anaknya. Hubani Adam bercerita payah mencari nafkah hidupnya. Dokusi keluar Syria atau diusir Syria hantaman Eden nadok dijaga para malaikat. Dokusi yang terakhir kita kerupa panramat yomi di Bata adong do isurat kon adong do tertulis bani nama kudu ibagas dua berkat ini. Terlebih dua berkat, biasanya dua berkat bagi kebaktian perempuan. Nama katakan hidup yurni Tuhan dan Yesus Kristus, apapun tolong yurni maka, apa persoalan itu menepasi nama kasumani nasyam agaru. Margition haka mak kasumani, aima tandani irama mata do kita soalnya aima si Hagar pakon si Ismail pe iramati nepata. Ihaswani Nebata. Amin. Ahimalube, terima kasih. Ya, mari masuk dalam mencoba kita Ya, Bapak kembali pada lima pasal 9 episode atau pertemuan Bani Matius di Tuhan Matius sebagai 24 topik ayat berbicara Allah yang universal. Ketemuan pada saat kami di pasal pertama telah kami teks konten. Matius 6 dimulai sebagai khotbah adalah salah satu bagian paling negatif dari khotbah itu. Di sini Yesus tidak sedang memberikan tips psikologis populer tentang cara mengatasi stres, melainkan sedang merombak total cara pandang teologis manusia terhadap Allah, materi dan waktu. Secara teologis, perikop ini berpusat pada pembebasan dari kegelisahan hidup yang terjadi melalui pengenalan akan kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Jadi sangat relevan sebenarnya bila kita untuk menghubungi pengalaman hidup manusia yang dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Nanti perlu dipegas di awal bahwa ketika ini adalah cara pandang yang Tuhan berikan untuk merombak total cara pandang manusia. Nah, jadi adong penayal John saja nasihat jangan khawatir. Jadi kalau saya mengalami kata ketik John katanya ini, emang kata merenau khawatir jangan khawatir, yang berarti pikiran yang terpecah ditarik ke berbagai arah atau kecemasan yang melumpuhkan. Kira-kira sama
Jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang pikirannya tidak fokus. Orang yang khawatir itu adalah orang yang pikirannya terpecah. Orang yang khawatir itu adalah orang yang ditarik ke berbagai arah. Maksudnya dia ditarik ke masa depan, ditarik ke masa lalu, dan ditarik ke masa sekarang. Nah, jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang mengalami kecemasan, dan kecemasan itu adalah melumpuhkan dia. Memang bagi kata Firman. Jadi secara teologis bagaimana? Yesus melarang kekhawatiran bukan karena itu merusak kesehatan mental, ya. Melainkan karena kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan praktis kepada Allah. Semua kita mungkin khawatir, baik itu atau pada dan itu kekhawatiran jadi salah satu penyakit mental dalam goluta, apalagi dalam era bagi paham. Apakah boleh khawatir? Boleh saja khawatir, tetapi dengan subkondisi jangan-jangan karena kekhawatiran kita mengabaikan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kita. Lalu saya kita kepada Tuhan. Karena ini begitu banyak nama soal, terutama main pasal, asi pangan, asi imun, bakon asi pakaian. Dan hal itu bangun dalam teori sosial ini kan termasuk kategori kebutuhan primer dalam makanan, minuman, pakaian. Jadi orang yang mengkhawatirkan dia bertindak seolah-olah dia adalah yatim rohani yang tidak memiliki masalah. Jadi orang yang khawatir dalam konteks bagi orang dia tidak percaya dirinya adalah sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Dia tidak mempercayai bahwa ada Bapa yang akan memelihara hidupnya. Ayo membayar kekhawatiran itu bahkan bisa merujuk kepada dosa. Kapan kita katakan kekhawatiran itu menjadi dosa? Ketika kita tidak mempercayai Allah yang memelihara kehidupan kita. Jadi Dr. John untuk mengajarkan tentang jangan khawatir, salah satu cara Yesus itu adalah memakai ilustrasi. Sama seperti kita bahkan kita memakai ilustrasi, dan ilustrasi itu tujuannya untuk memudahkan pesan. Pesannya kan jangan khawatir, ulang kosongan. Ini terkesan bisa kita mengerti, tetapi akan bisa lebih dimengerti kalau ada ilustrasi menjelaskan. Halnya itu juga ilustrasi yang digunakan Yesus di John. Kita tahu semua apa ilustrasinya itu, seperti burung di udara dan seperti bunga bambu. Tapi bagi teks on, agak sedikit dalam perkenalan karena ilustrasi yang dipakai Yesus bagi teks on itu adalah salah satu metode pemikiran, metode logis yang dipakai oleh para rabi dari orang lain. Anggur John disebut lain metode kongres. Kira-kira sama logika ini, teori ini. Prinsip berpikir sama. Jika sebuah aturan atau kondisi berlaku untuk hal yang kecil, ringan, atau aturan penting, maka aturan itu pasti jauh lebih berlaku untuk hal yang lebih besar, lebih berat, dan jauh lebih penting. Artinya, kalau untuk kategori kecil saja penting, apalagi untuk kategori besar, kira-kira sama. Atau sebaliknya, kalau untuk kategori besar pun penting, apalagi kategori yang kecil. Misalnya mama keterangannya air, burung di udara. Mereka tidak menabur atau minum air, namun diberi makan. Argumen logisnya kira-kira sama. Jika ciptaan yang tidak memegang gambar dan rupa Allah saja dipelihara, apalagi manusia yang merupakan puncak penciptaannya, akan bermain ideologi kira-kira seperti ideologi pengajaran. Jika burung saja dipelihara, padahal burung ini tidak ciptaan Tuhan dalam arti yang memiliki wajah seperti Allah, apalagi manusia yang menyandang sebagai ciptaan yang memiliki wajah Allah. Jadi kan logika juga. Logika juga. Bunga bagus tidak meminta, tidak berani, tapi melebihi kemegahan Salomo. Jadi logisnya begini, ya keindahan ciptaan bunga memberi air adalah dari Allah, bukan hasil kerja keras ciptaan itu sendiri. Jadi ternyata ada juga bermain ilmu logika untuk mengelola kekhawatiran. Orang yang khawatir itu secara logika tidak memahami pemeliharaan Tuhan. Dan tidak memelihara maksudnya, ya dia tidak pahami bahwa
dia sebagai makhluk ciptaan yang paling tertinggi dibandingkan burung dan dibandingkan bunga bakung. Burung kecil saja yang merupakan ciptaan yang terendah dipelihara Tuhan, apalagi manusia ciptaan tertinggi dari seluruh ciptaan. Pengajaran apa nih memakai logika untuk menjawab kekhawatiran dalam teks Alkitab. Nah, jadi melalui metode Bapak Ina, Yesus ingin menunjukkan betapa tidak logisnya kekhawatirannya, dan logis. Dan memang kiri kita bagi guru orang yang khawatir itu kadang-kadang tidak mampu berpikir secara logis. Orang yang tidak mampu berpikir secara murni, lebih banyak asumsi, lebih banyak praduga yang sebenarnya kalau diuji secara logika tidak terbukti. Nah, jika ciptaan yang tingkatannya lebih rendah saja masuk dalam radar pemeliharaan Allah, sangat tidak masuk akal jika manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah diabaikan oleh kan? Jadi sebenarnya menafsir burung di udara, bunga bakung bukan dalam pengertian burung di udara itu dia tidak bekerja, tapi diberikan makan namanya bujai penafsiran Timur. Tapi lebih kepada ini dia ada logika untuk memahami pemeliharaan Allah. Batas kemampuan. Lebih lagi kekhawatiran itu ternyata bisa terjadi karena manusia itu tidak memahami di mana batas kemampuannya dan di mana kedaulatan Allah. Banyak yang berpikir contohnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mari kita berpikir secara logika, kira-kira senang. Kalaulah kita khawatir dalam hidup ini, apakah kekhawatiran kita itu akan menambah sehasta saja? Anggo boleh menambah sehasta saja, guru tahun, ya mari kita khawatirkan senang maksudnya. Anggo boleh lagi konsol minggu kue ganjal umur, dari tanopon, ya khawatir mah kita konsolan mah kita. Nah, tapi sebenarnya ada sendirian teologis, ada sendirian teologis yang tajam terhadap ilusi, ilusi kendali manusia. Kekhawatiran, Bapak Ibu, seringkali lahir dari kesombongan terselubung. Keinginan manusia untuk menjadi Tuhan atas masa depannya sendiri. Yesus mengingatkan bahwa kapasitas manusia sangat terbatas. Jangan minggu hari esok kan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, hari itu juga tidak tahu. Tapi manusia memang sering sombong lah memang dalam hal ini. Manusia kadang-kadang tidak memahami dirinya itu terbatas. Dia berpikir dia bisa mengendalikan masa depannya, mengendalikan hidupnya. Dan ini yang membuat orang bisa khawatir banyak berbohong. Dia bisa merasa bisa mengendalikan hidup. Bagi berbohong. Jadi Adong John dari batas kemampuan. Jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak tahu di mana batas kemampuannya. Yang ini Adong sadar sikap bijak, kita tahu apa yang menjadi batas-batas kita. Bahkan kekhawatiran itu karena kita ditarik dari berbagai arah, seperti itu orang khawatir. Ditarik ke masa depan yang belum pasti, ditarik ke masa depan yang sudah ke masa lalu yang belum berlalu, dan ditarik kepada masa kini yang memang belum kepastian. Jadi Adong hidup sebagai Yesus garis tegas antara orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, atau anak-anak Allah. Jadi semua itu, maksudnya pakaian, makanan, minuman, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bagi orang yang tidak mengenal Allah, hidup adalah tetap survival atau akumulasi mandiri karena mereka percaya nasib mereka ada di tangan mereka sendiri atau dewa-dewi. Mereka yang implan. Jadi orang yang selalu dikhawatirkan hidupnya tentang apa yang dia makan, tentang apa yang dia minum, tentang apa yang dia pakai, sebenarnya Yesus menyatakan ini sama saja dengan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena makanan, minuman, pakaian yang kita pakai itu kita pakai untuk bisa survive bagi gunung pohon. Tidak percaya lagi kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, ini sebenarnya membaik pertanyaan. Khawatir itu menjadi dosa kalau kita tidak percaya Tuhan ada untuk memelihara hidup kita. Bagi orang percaya, identitas mereka mendahului kebutuhan mereka. Status atau status kita sebagai anak menjamin bahwa sang Bapa tahu apa yang mereka perlukan
sebelum mereka memintanya. Ulang semoga kita memahami mohon, kita adalah anak. Kita adalah anak. Dan Bapa kita adalah Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita. Agar lu apa naik si Ismail pe anak ahli yang pelihara kan berarti bisa kan naik. Jadi kerajaan Allah. Oh ayat yang terkenal. Bagi kita tahu, cari dahulu kerajaan Allah dari kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya itu maksudnya apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Jadi yang harus ada nasihat untuk mencarilah dahulu kerajaan Allah. Nah, lalu usia yang kedudukan, ahli penolong kita pasti dulu dari Tuhan bagi kedudukan. Nah, jadi harus ada tujuan dari waktu banyak orang menang. Ini juga ayat yang sangat penting bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kesusahan masa depan memiliki kesusahannya sendiri. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Apa maksudnya ini? Kekhawatiran adalah tindakan salah dan menarik beban masa depan ke dalam anugerah hari ini yang akhirnya melebihi kapasitas yang Allah berikan untuk hari ini. Jadi orang khawatir itu bisa kita mengerti dengan cara kita menabung uang. Kalau kita menabung uang, kita akan memperoleh bunganya di awal atau di akhir. Kita akan menerima bunganya di akhir ya. Nah, kalau kita menabung uang, tapi orang yang khawatir dia akan menerima bunganya bukan di akhir, tapi di awal. Tapi masa B, rumah dipikirin. Tapi binoto B, beban ini. Itulah orang yang khawatir. Ditarik beban-beban masa lalu, beban masa depan ke masa sekarang. Bagaimana nanti hidup anak-anak ketika aku mati? Jadi binoto. Bagaimana nanti setelah saya tidak ada di sini? Ya, jadi noto. Tapi harus mati Tuhan do nama-nama ini kudu tahu. Tapi lagi-lagi orang khawatir bisanya seperti itu. Ditarik pengalaman masa depan terjadi supaya terjadi di masa sekarang. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan mengalami secara pribadi juga berpengalaman katakan kesusahan satu semester cukuplah untuk satu semester. Untuk semester berikutnya ada kok. Karena dengan pokoknya pada bikin dulu semester berikutnya cukuplah satu semester cukuplah selesai tugas Allah syukur. Kalau beli usai juga ada kan Tuhan Allah syukur. Kesimpulan dari Matius Allah akan beriman beberapa tahun mengajak kita untuk menggeser pusat orientasi hidup kita dari materi ke relasi yang paling penting cara yang dahulu kerajaan Allah. Dalam teologi Kristen konsep pemilihan Allah dikenal dengan tiga providensi ilahi dan berarti pilihan ke depan atau menyediakan. Doktrin ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan semesta lalu meninggalkannya berjalan sendiri seperti pandangan Disney, tetapi ia secara aktif terus-menerus dan penuh kasih terlibat dalam menopang, mengarahkan dan memelihara seluruh ciptaannya. Jadi Allah kita yang memelihara kita tetap bekerja sekarang secara aktif dan terus-menerus. Tidak diam, tidak meninggalkan dunia yang dia ciptakan. Memahami pemeliharaan Allah melahirkan dua sikap batin yang radikal bagi orang percaya. Pertama, kesabaran di masa sukar. Kita sekarang memiliki hidup yang sukar mungkinnya, tapi ketika kita memahami teks on, ada kesabaran. Karena kita tahu Allah sedang bekerja di balik layar. Langsung terus berhutang. Selalu akan ada waktu Tuhan yang akan terbang dan kita akan terima. Karena mari percaya Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Walaupun kita sedang istirahat, tidak bekerja, Allah tetap bekerja memelihara hidup kita. Dan nomor dua awal, sikap batin kedua awal, mari kita bersyukur, menaikkan syukur yang besar ketika kita berada di masa jaya. Karena memang kita tahu, agak lupa dalam tahun, masih bere-bere batalo. Mendos komentar. Ya, apabila kita lupa, nanti keterangan lebih pada kami, bila masuk kita dalam bahan diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagi Bapak Pimpinan lagi, dan Deputi juga ubah untuk memberi keterangan mengatasi pasal X9 minggu sama dengan perempuan. Nama itu bagi Nasihat Majelis Jemaat Komisi Kawak si peradilan bagi pertemuan sektor dibagi pertemuan dan bagi permingguan ada bersiap Komisi Kawak
Selamat komik. Lanjut Mas. Oke. Hubungan Dayana. Lanjut dulu, Mas. Sintang. Nah, sekretaris Selamat Sintang. Pengadong, Pak, pengadong kan aman. Supervisor. Kalau perempuan itu perempuan kan aku perwakilan kan kita DP dong. Ya. Aman presiden. Wamdo. Masuk mereka kembali kita. Nah, di Pontianak. Kebetulan Sukamila bagi perempuan untuk sektor sadar untuk Indonesia ketentuan 2020. Nah, lebih orang penerima bagi Bapak Ketua Indonesia. Sektor ini. Ya. Bukan dari moderator lagi kami memberi perwakilan besar belum memberi respon atas bilang keperluan pasal konflik. Jadi kalau kita tahu kenapa ungkapan apakah kita bisa menambahkan satu masalah saja dalam dihukum karena khawatir tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang jelasnya seperti itu. Artinya memang ini ekstrim perintah Tuhan. Salah satu topik atau isu dari khotbah di Bukit, Yesus menekankan kepada orang-orang yang mengikuti Dia untuk tidak khawatir akan hidupnya. Hidup kadang-kadang diartikan dengan jiwa dan tubuhnya, sampai perbandingannya kepada hal-hal yang sangat-sangat ringan seperti burung dan batuk. Saya tidak akan memperdalam ini lagi. Kekhawatiran kenapa dilarang? Ada psikolog bilang bisa berbahaya juga untuk kerohanian atau spiritual, karena seperti yang dikatakan pendeta Jeffrey tadi, ketika kita khawatir, semakin khawatir, maka ketika itu juga kita krisis kepercayaan kepada Allah dan semakin tidak percaya kepada Allah, karena yang diharapkan Allah kita bergantung kepada Dia setiap hari. Kalau secara mental, kekhawatiran juga kalau menumpuk terus-menerus bisa mengganggu kesehatan. Jika ada sebagian tahu, ataupun ada yang sebagian mengalami. Kekhawatiran yang setiap hari yang kita tumpuk-tumpuk itu secara sistematik akan mengganggu pada kesehatan. Secara moral juga begitu. Kekhawatiran yang kita alami terlebih kepada kebutuhan hidup yang tidak bisa kita penuhi dan kita khawatir akan hal itu, justru akan bisa membuat hal-hal yang di luar kebiasaan, bahkan bisa melanggar norma hukum yang berlaku. Jadi perkataan Yesus di ambilan ini memerintahkan jangan khawatir. Ketika Dia memberikan hal dan perintah jangan khawatir, Dia memberikan juga jalan keluar. Apa yang membuat supaya tidak khawatir? Dia suruh dua hal. Carilah dahulu yang pertama kerajaan Allah, dan yang kedua kebenaran. Mari kita sedikit memperdalam kata-kata dalam konteks kalimat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
dahulu, carilah dulu katanya, atau carilah dahulu. Dahulu ini artinya yang paling utama, yang paling pertama. Ya, jadi carilah yang paling utama dan yang pertama. Yang paling pertama itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sementara carilah sendiri itu lebih dalam lagi kalau kita perdalam. Carilah itu diartikan inginkan, ya, butuhkan, renungkan sampai paham dan hidup. Jadi kalau mau kita artikan lebih dalam ini, yang paling utama dan yang paling pertama yang harus kita lakukan, yang kita inginkan, yang kita butuhkan dan kita renungkan sampai paham dan kita hidupi adalah kerajaannya dan kebenarannya. Dua jalan ini yang Yesus tawarkan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan khawatir, karena pada prinsipnya hidup kita adalah di tangan Allah dan pemeliharaan Allah tidak pernah gagal. Itu yang bisa saya tambahin, tidak akan saya perdalam lagi karena sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Ebru. Terima kasih Pak Prabowo. Lanjut Bapak Sidro Sugiarto, Ibu Bapak Sugiarto. Terima kasih teman-teman. Jadi dari pendapat kita dari juga Bapak Isam sama pendapat saya ya, bahwa kekhawatiran itu tidak baik. Tetapi kekhawatiran itu pasti ada. Kalau kita baca di dalam Alkitab juga banyak pelaku-pelaku Tuhan atau nabi-nabi juga khawatir juga. Seperti dia yang khawatir sampai mengatakan sambunglah nyawaku. Sama juga Daud juga ada juga kalau kita baca pada Mazmur sekali keluar dari kekhawatiran. Cuman memang firman Tuhan ini minta agar kekhawatiran itu tidak berlama-lama. Karena itu penting juga. Jadi menurut psikolog bahwa ketika seorang khawatir itu sebenarnya otak itu merancang mendeteksi ancaman apa yang akan terjadi. Artinya sebagai seorang manusia kita akan mendeteksi kira-kira ancaman apa itu otomatis ada. Kemudian juga adalah merupakan respon mental terhadap ancaman-ancaman yang ada itu survival. Jadi dalam menghadapi kekhawatiran tentu setiap orang berbeda. Jadi karena tipe-tipe orang itu banyak, ada yang sulit. Kalau terjadi misalnya contoh ujian, mau lulus kan, tidak lulus kan, dia tidak mengikuti. Tapi sebagian juga memang itu menjadi beban. Jadi itu juga adalah tipe-tipe dari kekhawatiran. Cuma sebetulnya sedikit seperti ini menceritakan. Itu mungkin pada sekolah minggu lalu. Sebenarnya jika pemeliharaan Allah itu seperti apa? Banyak orang jika Tuhan menderita di sekolah kita. Mungkin saat ini kita banyak yang tidak bisa makan. Benar-benar tidak bisa makan. Saat ini mereka juga hidup oleh kekurangan, musibah, dan memang mengalami yang jauh yang kita ada sekarang. Jadi sudah ya. Di masih letak ketika katakan oke dari burung-burung di udara, dia tidak menyimpang, dia tidak khawatir sama tadi seperti buah bakung. Bagaimana yang ciptaan Tuhan? Karena dari kata bahwa apalagi manusia adalah diciptakan seluruh dengan wajah Allah. Tetapi saat ini banyak sekali jemaat Tuhan atau Tuhan yang sangat menderita. Jadi pertanyaan saya di sini adalah sebenarnya seperti apa sih dikatakan bahwa Tuhan itu memelihara manusia?
Padahal anak itu tidak tahu apa-apa, tidak berdosa. Contoh sekarang peperangan aja misalnya, Palestina, Israel, atau di Iran sana, kan banyak tidak tahu apa-apa. Mungkin yang baru akhir mungkin ada bulan, tetapi dia itu berdosa. Jadi yang dimaksud di sini pemilihan Tuhan seperti kita katakan tadi, guru-guru itu seperti apa sebenarnya kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan. Jadi khawatir memang tidak bisa jauh dari iman. Dia luar biasa ya, jika ada suatu yang benar tidak ada khawatir, tidak dirasakan Tuhan. Itu yang diharapkan dari firman Tuhan ini. Kalau benar-benar tetap dengan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan ketika ada kekhawatiran ataupun ada yang mungkin hal yang kita alami. Jadi firman itu tentu akan menjadi tantangan. Memang ringan. Tapi kita juga ingin membuat suatu diskusi baik-baik karena sangat wajar keluarga gimana ya Tuhan mati kemudian dengan tidak kepastian bagaimana menciptakan itu tentang anak itu keluarga tetap ada. Jadi namun berkatakan bahwa sekali lagi bahwa khawatir itu saya kira sah-sah saja, tetapi biarlah khawatir itu tidak berlarut. Yang tadi tentu kita menyerahkan diri pada Tuhan, tetap tidak pada Tuhan, dan seperti tadi mencari dulu kerajaan Allah, maka Allah akan memberi. Mungkin akan terkembangkan nanti yang ada presentasi lagi yang bisa disampaikan waktu khotbah. Tadi pertanyaan pertama adalah seperti apa sih yang dikatakan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya yang setulus dan segambar. Yang tadi bahwa banyak sekarang anak kecil yang tidak apa-apa, tapi mereka secara dinamis harus menderita dan kita bersyukur kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kalau tadi kekhawatiran itu membuat semua kacau, sulit untuk bersikap. Mungkin kita sering membuat kesalahan, sehingga banyak mungkin dari kita yang lalai. Itu salah satu adalah efek dari kekhawatiran yang berlebih. Jadi banyak pandangan dari psikolog tentang kekhawatiran dan kecemasan. Dan memang setiap orang berbeda menghadapi kecemasan atau kekhawatiran. Mungkin kami bersedia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang berhasil membawa situ Isang, membawa situ yang juga masih mengenai definisi dan penjelasan untuk menambah isi penampilan dan syukur bagi itu yang Tuhan tentang bagaimana mengenal itu dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita dari kita majelis bisa berikan gambaran, pandangan, atau diskusi pasal teks pertemuan sosok seperti apa situasi yang mulai atau masuk bodi bagi bahan tampilan itu. Pemerintah majelis ada mengenai pasal tentang kekhawatiran. Ada pertanyaan yang menambahi suku-suku ini yang tidak beberapa setuju yang tepat. Satu kita berikan orang sebelum mereka beri kesempatan listrik. Tapi orang Indonesia kita mencoba. Balita majelis. Tapi dong, mungkin boleh masuk ke pemerintah kita lebih ke pemerintah. Iya. Termasuk syukur. Bukan mau mengganggu bahan yang kalah, tapi saya mau mempertegas kita semuanya. Buka itu Romawi Matius 6 ayat 27. Sepertinya ada ayat yang siang. Apakah memang sudah paham atau belum? Sehingga tidak bertanya apa artinya. Sehingga saya bertanya kepada siapa. Ya, Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Janganlah duduk pada DP bawah tempat saya begini. Matius 6 ayat 27 ada di situ kata dalam bahasa Indonesia sehasta. Hasta ini apa Bapak Ibu?
Ukuran apa? Berapa ukuran? Hah? No. No. Tidak bisa kita bermain pikiran sendiri. Ya, that's right. Kenapa 45 cm? Di dalam bahasa Sembalun tidak ada kamus Alkitab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada hitungan satu hasta. Satu hasta adalah kurang lebih setengah meter alias 45 cm. Kita bukalah Alkitab bahasa Indonesia kamus bagian belakang. Satu hasta itu adalah ukuran panjang, bukan ukuran berat, bukan ukuran gas, tapi ukuran panjang. Satu hasta sama dengan 45 cm. Sehingga penulis Injil Matius mengilustrasikan kalau rasa kekhawatiran kita lebay, berlebihan, ya terlalu berlebihan rasa khawatir kita, memangnya bisa menambah satu hasta, memangnya bisa menambahkan setengah meter jalan hidup kita? Nah, tentunya tidak. Berarti obatnya adalah, solusinya adalah ya khawatir silakan, tapi kalau berlebihan jangan. Itu saja yang bisa katakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk berita cik Andre Hari. Lebih bahkan pembinaan kali kan? Bukan jelas pasal khawatir loh. Oh, mereka Minang Kota Sintang. Jadi setelah ada menghantar supaya hati-hati supaya dulu belum. Nah, kalau di antara tahun kadang-kadang kita agak tenang, tapi tetap khawatir gitu loh. Entah ada masalah tahun, apakah ini hanya untuk sementara, ataukah ini bisa diyakini? Ada gitu. Ada tak? Ya, terima kasih kan. Dopi Batan, pembinaan. Oh, kita mau kita beri kesempatan kepada organisasi yang lain melakukan perhitungan yang berbeda juga, jadi menambah diskusi kita. Halo, Batan, pembinaan. Halo, pasal hal kekhawatiran, lembaga bergema jelas sebenarnya. Pasal lain. Hal ini melalui cara pandang yang dibuat kekhawatiran itu sebetulnya. Boleh betul-betul menjelaskan pada sini. Kalau seminggu sangat kita khawatir apa yang dari kita khawatir tentang masalah soal bebas bukan tidak pada pasal pengamanan kebutuhan kita sehari-hari yang dari kita tentu pembuatan berharga dan turun, tapi mengalami tidak. Saya coba mau membuka video kali solusi solo memberi dulu ini. Jadi begitu lahan yang kebutuhan kita itu begini. Jadi yang paling terjadi ketika dalam kita posisi khawatir, karena yang kita bahwa diberikan hikmat. Hikmatnya apa? Bagaimana kami bisa mengelola kekhawatiran itu di dalam hidup kita itu. Caranya kita tadi didudukkan jalan dengan mencari dulu kerjaan Allah dan Tuhannya. Bukan itu. Kemudian lebih kepada hikmat itu yang diberikan kepada kita. Kasih kita memahami caranya. Kadang-kadang kita khawatir kita tidak tahu caranya bagaimana. Tapi pada bagaimana diberaskan oleh dari betul. Maka kami jadi. Kalau kita mulai mengatasi tentang pasal suku-suku ini bapak sudah bukan alat dari pembunuhan dan sementara di kehidupan kita nyata terjadi banyak hal-hal yang seolah-olah itu mereka tidak berada alat. Kita selalu bersyukur. Kita mereka diberi berjuang salam. Terima kasih. Kami juga syukur dicatatkan mengenai Bapak Pertama Bapak Sekretaris Senat Nabu Sintang.
sebelum-sebelumnya orangnya tentang bagaimana pemeliharaan Allah dengan kejahatan yang sering terjadi dalam hidup kita. Jadi makanya kalau masuk lebih kita mengenai istilah teologi pemeliharaan Allah mengenai tema providensia, pemeliharaan Allah, bahwa Allah itu memelihara hidup kita. Ini satu istilah teologis ya, providensia. Dan kita berkenalan dengan istilah yang kedua, yaitu teodicea. Teodiceon ini adalah pertanyaan tentang keadilan Allah di tengah-tengah kejahatan dan penderitaan. Jadi yang providensia berbicara pemeliharaan, yang dipertanyakan mengenai tema teodicea ya. Teodicea ini istilah teologis yang mungkin agak kurang familiar kamar kita, tapi nanti bisa kita searching di Google. Teodicea, apa itu teodicea? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kepada Allah yang mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Kalau Tuhan itu adil, atau pertanyaan kalau Tuhan itu memelihara, tapi kenapa Allah tetap membiarkan kejahatan terjadi? Karena itu kan, kenapa? Kalau Allah itu berkuasa, kenapa Allah tidak menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kejahatan itu terjadi? Kalau mampu dicegah, tentu tidak ada anak-anak yang tidak berdosa, yang kelaparan, yang dibunuh, tidak tahu seperti apa. Kan, kan? Ini salah satu pertanyaan yang pedik, salah satu pertanyaan yang tajam di dalam mengkaitkan tentang providensia dan teodicea. Karena dia soal cara mendekati masalah soal. Pertama, ketika terjadi kejahatan, pertama kita belajar dulu sumber kejahatan itu siapa. Tentu kita mengaminkan kejahatan itu tidak datang dari Allah. Tidak datang dari Allah kejahatan itu. Kejahatan dengan berbagai turunannya, ketidakadilan, ketidakbenaran, penganiayaan, pembunuhan, itu tidak datang dari Allah. Ini harus kita tegaskan. Tapi itu datang dari dosa yang sudah dibawa masuk ke dalam dunia ini. Jadi Allah itu adalah sumber kebaikan, bukan sumber kejahatan. Tapi kalau Allah itu sumber kebaikan, lagi-lagi mungkin kita naikkan pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu mencegah kejahatan itu terjadi? Nah, Bapak Ibu, kita dari sini kita bisa bekerja memahami dengan contoh kira-kira seperti ini. Ternyata kebaikan kekuasaan Allah itu melampaui kejahatan manusia. Misalnya, apakah Allah itu tidak bisa mencegah kejahatan manusia sehingga anaknya Yesus itu tidak perlu disalib? Karena Yesus itu disalib itu adalah konspirasi kejahatan manusia. Apakah Allah tidak bisa turun dari salib? Apakah dia tidak bisa, soal katanya melawan kekerasan di Taman Getsemani dengan meminta malaikat turun untuk membela dia? Kalau kan persoalan teologis itu. Apakah Allah tidak bisa mencegah kejahatan-kejahatan dari saudara Yusuf sehingga dia tidak perlu dibuang ke sumur, dia tidak perlu dijual ke Mesir? Apakah Allah tidak bisa menghindari kejahatan itu? Bisa. Tetapi mari kita pahami, kekuasaan Allah itu bukan hanya dipakai mencegah kejahatan, tetapi kekuasaan Allah itu justru bisa melampaui kejahatan. Artinya apa? Bahkan dari kejahatan itu sendiri pun Allah bisa menciptakan kebaikan. Kumbali narang malian ai, kumbali sambur ai dalam kekuasaan Tuhan, maka yang tidak baik itu pun bisa menjadi baik. Pasal pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Jadi Allah di dalam kekuasaannya tidak mencegah kejahatan ketika Yesus disalibkan, tetapi memasuki penderitaan itu, dan itulah sebenarnya cara Tuhan memenangkan kejahatan itu. Dengan masuk kepada kejahatan manusia, menang di dalam kejahatan hidup manusia ketika dia telah bangkit dari kematian itu. Jadi teodiceon, pertanyaan tentang apakah Allah itu adil. Tetapi keadilan Allah itu harus kita pahami adalah keadilan yang melampaui kejahatan manusia. Boleh kalau masambur jalan kita bagi Honda
dari siapa pun itu. Nah, Allah juga tidak mengahari, tidak mengendalikan itu, tetapi bisa mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi seperti di dalam pengalaman Yusuf, dia percaya ketika ada kejahatan, ini Yusuf kan korban kejahatan saudara-saudaranya. Apakah Allah tidak mampu melawan itu? Menghindari itu bisa. Tapi justru dari kejahatan ini, sama seperti pengalaman Yusuf, Allah memberikan kebaikan. Nah, selain memang cara menghubungkan teodise faktor providensia. Jadi memang ketika kita bicara pemeliharaan Allah, ini adalah sesuatu hal di luar dari batas kemampuan kita memahami cara Tuhan bekerja dari hidup kita. Lam tertuduh, lam tersuhati, lam terpikiri bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Kita tidak akan bisa membayangkan, bahkan orang yang dari hal pengalaman jahat sekalipun bisa dipakai Tuhan ternyata untuk memelihara hidup kita. Nah, lalu mengerti orang dari pengalaman dulu dan bisa kita kembangkan nanti dari pikiran-pikiran kita. Tapi kira-kira mau disebut melalui pada sejauh pemeliharaan itu terjadi menjadi batas kemampuan manusia untuk memahami pekerjaan Tuhan dan bahkan menurut Yesaya, Allah mampu bekerja dari kejahatan yang dialami oleh manusia karena pekerjaan Allah itu melampaui kejahatan manusia. Jadi aku syukur-syukur nama tentang penari sekretaris jemaat upah dua kedua. Ya memang ini adalah sesuatu hal yang sering kita ucapkan. Bagus menurut saya ini upah dua kedua ini, biar dua kedua ini. Ya, saya yakin kita pun karena itu dibarengi penyerahan sungguh-sungguh ya. Allah kata upah dua kedua kita barengi dalam iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Saya rasa tidak ada masalah dengan kata-kata ini ya. Dengan kata upah ini ya kita percaya Tuhan, kita mengharapkan kita kepada Tuhan. Lagi-lagi ini berkaitan dengan pengalaman iman kita secara pribadi. Bulan Ramadan upah ini adalah dari letuai ibu mana tapi lepas urusan makan upah namanya kan untuk paham manusianya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bekerja juga di dalam usaha manusia untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ayat selalu dibalaskan lagi mengenai pemeliharaan bermasuk. Ya, tahu mana baik ini langsung. Ya, jangan lupa providence of God. Baru saya dari theodice of God. Providensia itu adalah pemeliharaan Allah. Pandrama itu dibata. Anggau itu pandrama itu dibata. Gambar kita mah ibagas atau serta, ulang bagas pikiran kita, tapi bagas atau serta. Irama itu dibata lo kita, aima gambaran adalah na iroh nebata lo kita. Kita dirangkul Tuhan. Mau suka, mau duka, kita dirangkul Tuhan. Yang menjadi permasalahan, kita sering keluar dari rangkulan Tuhan. Seolah-olah kita paling jago, paling hebat, ada harta, ada kepintaran, sehingga kita jatuh dalam dosa, tidak lagi di dalam rangkulan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Aima, providensia. Tapi yang dimaksud teodise, aima Tuhan itu adalah pemerhati. Ipal dengan batado, gol. Ibagas potongin Tuhan do kita tangis. Ibagas potongin Tuhan kita tertawa. Makanya tadi bahan ambilan minggu daripada seorang Nabi, tangis sudah si Hagar mengindah anaknya itu mempeak, lo makan terhaus. Kalau mungkin dehidrasi atau perminum, Roma diutus debata malaikat kai
lang kita mengakui, tapi pagpundaran andai, ilogay, adong karigi, adong sumul, buat benar, dirubah tubi. Berarti ibagas bato ni Tuhan do nakatistangis si Hagar, ibagas bato ni Tuhan do kita mandole, ibagas bato ni Tuhan do adong kita tandanya Eudise, kita diperhatikan Tuhan. Tapi kembali lagi permasalahan, kalau kita nggak mau diperhatikan Tuhan, akhirnya apa? Cari perhatian, ujung-ujungnya adalah pelarian, adalah pelampiasan, emosi lah, egois lah, inilah, itulah. Simpel do, Bapak Ibu. Dari yang istilah ilmiah bisa disederhanakan. Seringkali pada kesanani providensia perawatan ibadah, pemeliharaan Allah diibaratkan seperti Tuhan merangkul kita. Jangan keluar, jangan lari dari rangkulan Tuhan. Kalau kita tidak mau jalan dalam dosa. Kemudian Teodise itu keadilan Tuhan. Ataupun tadi dibilang apa? Bahwa kita diperhatikan Tuhan. Jadi memang sama nomor satu itu antara Teodise maupun providensia. Itu harus seimbang. Imankan kita lagi itu Bapak Ibu. Aiman. Terima kasih. Ya, terima kasih para Mas di Bapak kita. Ya, saya itu menjelaskan mengenai bagi penanganan dengan ibadah seni Bapak kita. Jadi untuk pasien merantau selama bagi Gunung tidak dicuri usai bagi tapi sebelumnya hasilnya berurus toko bagi Bapak Syekh Mas Alis dan hasilnya kami berurus toko. Bapak Sekretaris Bawang. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang telah melimpahi kami dalam kehidupan sampai pada saat malam hari ini. Kami boleh bertemu dengan para majelis-Mu di Resort Selatan Barat ini yang akan bertugas melayani di gereja Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap pelayanan kami dan apa yang akan kami sampaikan dan apa yang kami lakukan kiranya berkenan jemaat-Mu dan di hadapan Tuhan Bapa. Dan kami juga bersyukur Bapa atas segala kasih-Mu sehingga kami juga boleh bersukacita dalam menjalani pelayanan kami di Kitab Mesol Semangat Barat ini. Dan apa yang telah kami bahas, kami pelajari dalam firman-Mu dapat kami sampaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Bapa. Ya Bapa, setelah ini kami akan tutup sepersembahan kami ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam istirahat malam hari ini dan menjaga kami dalam kebutuhan dan kebutuhan hidup yang sehat dan juga esok hari kami dapat bangun pagi hari dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang telah menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kesempatan jadi sampai jumpa kita dari Mas Sultan. Ya begitu Pak, bagi Bapak Ibu Niko untuk membawa kita bersama dan juga kita untuk melengkapi pelayan bagi Guan apa Robe untuk latihan persiapan ibadah hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 masuk ke 1 Siawib.
Menurut pertemuan sektor hari Jumat 10 Juli 2020 masuk jam 1 siang di sektor Sada di rumah keluarga Bapak Andreas Purba yang Polo Sinaga dalam Jalan Kuno Gang nomor 2 dalam nomor khotbah Bapak Bidang Gesang agenda yang salah seleksi baru KPA membawa pujian Bapak Tito Marulung Sinaga. Sektor 2 di rumah keluarga Bapak Ramses Gesang yang Polo Sormi alamat Komplek Digria Blok Kasada Teluk Kapuas. Khotbah Bapak Tito Bidang Purba agenda Bapak Tito Bidang Purba membawa pujian dinasti Tuaroni namanya. Di Indonesia mengerti sektor 2. Dan sektor saja berubah ya. Ya, untuk pembawa pujian dengan ketua Menteri berubah sektor tolu di rumah keluarga wakil ketua berubah yang baru lagi alam terbiak lama khotbah maupun ketekan desa lagi agenda Bapak Tito Menalu pembawa pujian Bapak Kapolres Gesang untuk pertemuan model kebaktian model B Daud bahasa Simalungun. Nah, mengikut kegiatan distrik guru sekolah minggu kira-kira Kalimantan Barat dalam waktu Sabtu Minggu kan ya mana yang bagi pengurus resort Koli kemudian pasal kegiatan inon. Nah, mengikut Marguru Sidi Sabtu tanggal 20 Juni masuk jam 10 lalu Mariana Gedung Serbaguna pengajar Marguru Bapak Sabtu Sipayu. Pertemuan sosial Makoso Sabtu tanggal 20 Juni 2026 masuk jam 10 Siawi Mariana Rumah Keluarga untuk Jalan Purba yang Polo Siahaan alamat Jalan Sepeda Komplek Power 2 C Sabtono. Mengikut kebaktian Minggu tanggal 21 Juni 2026 ibadah pertama masuk jam 30 WIB khotbah Bapak Pendeta Dekan Desa Ragi agenda Bapak Ketua Roy Manalu ujian peruding Bapak Tito Tompul Langro di dia Ketion Bapak Samas Dusus Naga. Persembahan Bapak Samas Kobra Ringki Inang Samas Saragi Guru Saragi Bapak Jemaat Bapak Samas Agus Gesang dan Jemaat Bapak Tito Lamat Temani pemusik April Boluman Bulang singer Imelda Bolu Kasoid Primas Tompul operator fokus Tita Bolu Saragi Operator Bolang Sedipat. Ibadah kedua masuk jam 10 khotbah Bapak Dekan Desa lagi agenda Inang Samas Magdalena Bolu lagi ujian Inang Samas Nisi Bolu KPA persembahan Bapak Tito Marulung Sinaga Pakul Bapak Tito Partai Jemaat Bapak Tito Indonesia penyambut jemaat Bapak Tito Jepri Saragi pemusik Putri Baru Sinaga singer Inang Dora Borlinda Pakul Inang Tito Seridah Purba operator Rahel Baru Sembolon operator Sol Kardinal Saragi untuk model kebaktian ibadah sada dan dua menggunakan model B bahasa Indonesia ataupun bahasa Simalungun. Tema untuk kebaktian minggu. Untuk sekolah minggu kami perlu bertanya kepada guru sekolah minggu karena ada berkaitan dengan distrik guru sekolah minggu. Apakah ibadah sekolah minggu tetap ada? Tetap ada. Ada ya? Iya, terima kasih. Untuk ibadah minggu, berarti guru sekolah minggu ngajar ya? Ngajar itu kan ya? Udah dijadwal. Udah. Tapi di rolonnya itu mereka ikut ibadah di gereja. Enggak. Dari ketua resortnya nggak ada ini sih. Udah juga koordinasi ke pembimbing jemaat. Itu kan tugas kami mengajar seksi sekolah minggu. Sehingga kurang elok kalau tidak mengajar hanya karena ibadah di gereja. Makanya saran dari saya ke seksi resort, tapi karena nggak ada hadir, saya bilang ibadahnya 7:30 saja guru sekolah minggu resort. Jadi tetap kita mengajar anak sekolah minggu begitu. Tapi karena tidak ada hadir dari seksi resort dan tidak ada penyampaian yang gimana,
Makanya saya tetap menyarankan guru sekolah minggu masuk setengah 8 ibadah bersama, jam 10 tetap mengajar. Ya. Tapi nggak tahu, siapa tahu ada dari pembimbing sekolah minggu resortnya, Bapak Situa Jeffrey Kong. Ya, kalau gitu seperti ini ya. Kalau memang tetap diadakan nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi, tapi berarti guru sekolah minggu tetap ada yang mengajar. Gitu kan. Maksud kami jangan sampai dijadwalkan, tapi guru sekolah minggu yang ada yang mengajar. Ya, berarti tetap kita laksanakan. Masuk jam 10, ya, tepat di Serbaguna untuk kelas remaja. Untuk para agendanya Bapak Situ Hotmatua Manado, untuk agenda kelas kecil besar Bapak Sahabat Hussein Irsa. Model pengertiannya menjadi bahasa Simalungun. Nah, berikut kalian minggu kita kebaktian adong perjuangan dalam masing kan, ibadah pertama Pak, ibadah kedua Pak Perlumuan Mujon, perlengkapan perlu siap kita, peralatan ABN dan kalau mau siap di perlengkapan ibadah, siap ibadah sesi pertama atau ibadah sesi kedua, baru perlengkapan ABN ini Bapak Bendahara untuk amplop, pastinya sama anggurnya. Kemudian kata adom kuliah dalam beberapa gereja tetaplah kita layani ya untuk pertemuan lurus ke rumah-rumah seperti itu. Dan kalau mau menginisial dua sektor, ya, tapi melalui perjumpaan masing-masing, dua menginformasikan kepada Nabi, kata adom kuliah dalam beberapa gereja ibadah pertama dan ibadah kedua, hasil wilayah kita pertemuan itu rumah di PWHN materi oleh konfirmasi bagi kita dua nama ini. Baru nama ikut untuk tugas mengatur jemaat Pulobe on holik untuk pertemuan kudus. Saya mau bagi nama boleh persembahan mau mengatur perjalanan di Srimata Ulubero kalau perjamuan. Karena menurut kami tiga hal yang pada saat ini terkait pribadi keberlangsungan kegiatan perjalanan di Jakarta sebagai hari Minggu. Ya, satu tambahan juga tetap dengan orang. Ya, ada tambahan? Ya, ini mau nanya dulu masalah kayak hari Minggu kita kan pertemuan. ya. Bagaimana kalau yang bertugas di sini? Sekolah minggu. Jadi untuk pertemuan di gereja ada yang ditinggalkan. Maksudnya agendanya? Iya. Pagi. Bakal pagi. Kalau nasi yang mau juga namanya APN dan INB, apakah baik kalau selesai sekolah minggu baru ke sana? Jadi pertimbangan nasi yang emas kalau memang mau APN pada saat kenapa keputusan nasi yang sendiri. Terima kasih. Ya, terima silakan. Pemusik ibadah satu lagi di luar daerah, nggak ada. Ya, nanti kami konfirmasi ya. Oke. Tanya
ada informasi ke saya, tapi belum ada informasi. Saya coba konfirmasi kalau dia bisa nanti kami hari yang lain. Ya, silakan. Betul-betul untuk HBN untuk sesi ibadah dan berdoa ini biasanya kan jumlahnya lebih besar. Kami sendiri bagian perlengkapan biasa, awal roh Bapak Sintra Kamanalu. Menurutnya bono mai tunjuk kita, ada membantu untuk mengisi pagi. Jadi kemungkinan inang situasi ini kan langro, dalam ibadah dunia yang kita anggap sendiri oleh mungkin nak terkejar awal untuk mengisi ada depan. Mungkin boleh ditunjuk ketiga hal yang ada Pak. Ya, terima kasih karena ya. Dan untuk ibadah pagi untuk mempersiapkan mengisi anggota ya. Iya. Kelas di Ismail Boy. Kalau itu juga ada mengajukan video. Yang pagi kan lang terlalu banyak kan. Iya. Untuk ibadah sisi kedua biasa. Aku lang terkejar aku. Membaca waktu jemaat. Mungkin soalnya pagi yang sampai dua aja biasanya. Karena kalau sudah dibuka juga anggur itu kan tidak baik lagi. Berarti ya pakai yang langsung ada seperti sama cuman membukanya itu kalau orang tua ada bahkan boleh membantu. Ya, ya boleh. Kalau memang setuju, kami boleh membantu saja atau di salah satu sama. Geraknya kalau itu. Oh, ibadah siang sama deh, ada kan? Ada. Nah, membantu mereka ni. Membaca warta apa mama? Itu di Negeri Ya, untuk ibadah siang saya itu mau juga roh membantu mengisi anggur. Coba duduk dulu bang, gerak. Karena itu udah tugas kami Kamisnya. Cuma siap di situ Manado, Dinas Situ Serida, Bapak Situ di Negeri Sabtu, betul saja. Ya, terima kasih. Ya. Ya, lupa emang namun dari kita dari Korenata Mingguan selamat menghidupkan lambat dan bukan bukan dari Bapak Kepala tambahan. Terima kasih. Atas waktu Bapak. Terima kasih penolong IBR. Anggolang salah tangani dari program tangan program jemaat. Ada dulu pembinaan majelis. Ulang salah 4 hari ini. Bolang salah dan kan doma bulan ngomong. Tapi lape yang kita pembinaan nonton nah ada. Nah ini kalau dikatakan dia dong program tahun lewat kan malah 3 hari kita mengadakan pembinaan baik melalui jumlah narasumber kita. Sudah tidak menarik tahun lewat ya tentu Pak.
Ya, terima kasih. Pas itu apa yang dalam programnya 2 hari, terus Maret, Juni, September. Persiapan. Tema kan belum ada terjadwal, cuma tema pembinaannya lebih baik. Apa kebutuhan kita tapi belum ditentukan di banyak buat pembinaan. Jadi kebutuhan kita sekarang apa gitu kan? Kalau mau diadakan pembinaan itu. Kalau dari saya mungkin sudah ada pembinaan menurut saya. Jadi saya juga setuju sama Bapak-Bapak. Jadi kita sudah pernah mengalami pembinaan mandoli semua itu. Kemudian banyak tema-tema yang ada cara kerjanya. Kalau menurut saya sudah pernah kita lakukan tahun ini pembinaan terhadap siswa yang akan menjalani perguruan. Jadi saya bilang tadi jangan sampai kita nanti misalnya sama nanti ada pembinaan SAMAS itu juga termasuk bisa kita kategorikan pembinaan majelis khusus SAMAS. Jadi bukan hanya semuanya. Jadi kalau bisa nanti perbagian itu dibuatkan dan jangan salah. Oh harus semuanya majelis kalau pembinaannya. Jadi kalau tupoksi yang sudah dilakukan pembinaan kemarin terhadap siswa kalau menurut saya. Mungkin itu Bapak Bapak Orangnya kalau mau yang bulan Juli dan yang satu lagi September nanti bisa dicarikan SAMAS mungkin itu diakonia. Jadi bisa siswa sama atau juga gabungan. Kalau ada nanti pembinaan, ada orang yang pastoral, jadi tidak harus semua yang terlibat. Mungkin itu kalau menurut saya baik. Menurut kamu apa yang pembinaan? Apalagi kan dinas pengalaman ya, tahun lewat kan, tahun lewat mungkin ada beberapa kali ya. Jadi setiap pertemuan gabungan dibarengi pembinaan. Nah, memang sudah pernah pembinaan cara memilih doding, cara pokoknya dokumen teman itu. Nah, jadi yang mungkin tahun depan dalam terlaksana, ya melaksana hasil terlaksana program kalau direncanakan. Ada orang yang maksud nanti, jadi itu Pak. Ya, mungkin sebagian ada perawan tekam masih sama anak itu jadi. Jadi anda berapa kita kan? Tadi, untuk pandemi kan, halanya memilih doding.
dia tahun Bapak Porkamer. Ang buburi ha, masada din ang hindi ba makataon na kan. Tapi ada dong kepastian. Jadi untuk ang bola ay parang kita haganupan kung ibig dito sa pembinaan cara mabiling loading. Ang menurut aku rahananlah sifat tugas membuat loading, mabiling loading. Bahkan sama-sama kita setelah sermon asal sama-sama kita belajar. Belum tentu semenawang pemain loading ng diri. Belum tentu suatu kita nila paham. Jadi aku habiskan mau umpamani kita ayo sama-sama memilih loading. Ang bodoh, kita umpamani atau lupa kita dari pembinaan tahun na lewat. Bagaimana cara memilih loading? Baik kita bisa temani sa alian untuk pembinaan berikutnya. Ay masalah benar jadi lupa. Ya, jadi jadi aku karena nanti wujudnya takut kita mengalir menjadi soal. Nanti kue rampung dulu. Jadi pada saat itu tadi kue bisa session terus doing untuk dua sama dalam waktu yang bersamaan. Hanya beda. Jadi pembicaranya ada dua. Itu yang bisa kita wujudkan, mengingat bulan 7 kita akan kembali aktif di pertemuan percepatan kanan. Bulan 7 ada. Jadi kalau rancangan saya 5, 7, 9, 11 biar kena 4 biar jangan terlalu terkejut kuliah rancangan saya. Dan di kelompok saya juga sudah saya rancangan di bulan 7 gitu. Tapi bagi yang mau bulan 6 silakan. Masalah. Ya silakan memilih saja. Silakan untuk kuliah boleh rugi dari bulan. Jadi masalah kami, aku harap setuju kita si rancangan kami dari Partisop. 2 tahun perjalanan, 2 tahun 2 periode yang di rumah. Jadi itu Pak. Terima kasih banyak masing-masing akademik kita di satu nama bagi kita persingkatan dan mungkin aku juga kelewatan. Jadi mengenai retreat memang sapi dari dia. Belum sempat pindah ke kita jadi kering lebih jadi. Soalnya serapkan dulu dengan Islam. Lebih terus itu. Masa Islam merancang itu? Bagi hak apa yang tadi sebelumnya saya bahwa bukan rahasia tinggal bukan nih mungkin tetapi berbeda pasti kami karena memang berencana melalui kami berbeda pasti rencana saja berbeda. Lalu dia mengikut hamka sebagai seorang nama musuhkan di luar agak sedang berhubungan. Kemudian persekali jadi semuanya sangat tidak ada. Mau merencanakan betul membedakan dia bahwa kita betul waktu orang majelis tua tidak perlu kita berpisah tua. Kalau dibuat tetangga, tapi pikiran sampai. Kalau dia bertangga bahasa keberangkatan. Buat keberangkatan. Nah, tersebut kami itu bukan keraguan. Jadi mungkin itu besok mereka lagi mau naik, mesti dari saya waktu kan. Tetap berdiri dulu. Mungkin kita akan bergerak. Kita akan bergerak. Jadi
Berarti tidak ada sebuah pasangan yang bisa melakukan itu. Terus mengenai pidana yang kalau dianggap perlu saya kira penting ya. Bisa juga misalnya beberapa yang memang selamatkan kejadian itu ya. Membantu juga. Misalnya kejadian itu lalu tidak memang banyak lomba tinggi lalu. Ya waktu sebelum kita maupun di pemerintah kami kiai memang ada kebutuhan lalu yang sosok kira-kira adalah hubungan mulai pembinaan ya hubungan dibutuhkan kami tahu terus terang aku bahasa perludingan katakan ada dalam bidang tapi aku masa pendidikan agama Kristen boima ya berarti kemudian nasib alur kita sendirian boi akan beribadah di banding silakan terbuka doang fair doang dulu gue kenal mana isu manusia membagi kita majeliskan akan dosa simpang di hafal majelis hasil pembaik pembinaan salah ingat kenaikan belum masuk semester 2 dulu kalau boys masih semester 1 kan kalau sudah dapat tema atau apa yang kita tunjukkan sebagai kebutuhan rohani itu bisa kita bikin bahan pembinaan. Mungkin sebenarnya lagu jumpa tapi sebagai senior sederhana kita sendiri rumah bui memilih lah secara mendalam baik pembinaan apalagi nasibkan rumah ini atau nasib pembinaan kira esok kami bilang kan pembinaan sama tapi kita bisa aku bisa kita akan berdua kita lakukan tapi karena setiap kebutuhan sudah kira-kira gitu benar itu isinya kira sudah yang kita jadi jadi kita sama aku pasal perludingan aku beri melihat ke kursi oleh nah sosok nampatin hasil kalau soya oleh pembinaan cuman ya aku siap kita pasal dalam tanda kutip air itu kita beri saya karena ini kan biaya untuk saya memang udah ada kok ya kalau memang itu sudah ada tetap kita tanggal 3 bulan 3 baru udah itu bergerak sama dia untuk video tentang paspor dan kita bukan orang masuk sini jadi masih sekarang ini pemerintah nanti kita baca apakah kita pada saat di situasi pemakai ya untuk kita sekarang sudah lama kita rencanakan di baik lalu bagi juga dua rancang yang melapor kembali tapi ternyata sambil menunggu ya paparannya oke buat apa sudah jelas ya tahu oke jadi terus ini kalau aku secara sampel belum petugas kami, tapi apabila atau lupa data, jadi berkaitan dengan kondisi yang sonari yang kami alami pasal cakuan ya untuk membuat rencana itu dilanjut hari Minggu kami itu sitang dari kata lalu kami itu kawak sampai tanggal 5 kami itu keton nama pasal dari ada di masing-masing kuliah yang besok. Nah, jadi untuk keberangkatan seperti yang berangkat penjual, kami rencana kan berangkat naik kapal laut. Jadi pasal tanggal pasti yang tanggal 5 kami dimoto karena memang
salah itu dibuat di sebelum berangkat. Tapi ada tanggal sedikit baik antara tanggal kono itu harusnya satu saja nanti dinotot, tapi mungkin minggu hari dinotot mengenai perannya anak besar tanggal 1 Juli tahun ajaran baru anak-anak psikoanalisis. Nah memang rencana setelah berbagai pertimbangan yang lama dan matang, untuk memang untuk opsi keluarga akan tinggal di sini ada seperti apa, tapi setelah berbagai pergumulan yang sangat panjang, dua terutama kami memilih untuk bersama berangkat ke Jogja. Aima tahan situasi orangnya. Jadi yang gue persis ini berangkat mungkin minggu hari satu orang hari mungkin akan lihat di tiket kapal tapi yang parah tanggal kono stasiun gue mah kami juga berpikir dalam satu minggu itulah rencana perjalanan di menuju Jogja harus bertahap nanti nomor ya ini orangnya Mas sebetulnya meskipun yang punya sistem sturban hari bulan bermasalah mungkin tanggal sekian, tapi nggak koordinasi sama kita. apa? Ya, ini minta tolong nanti nanti Trian, kita tolong untuk ambil informasi mengenai pihak itu mengambil aduan situasi lah. Tapi namanya kondisi di 2 minggu sebelum berangkat tapi buat tiket. Ya, itu rasanya nanti yang santernya. Tapi itu apa tuh lah? Antara itu tanggal 5 itu tanggal berapa mana tiket tanggal mana berangkat? Kalau tanggal itu dong, itu yang berangkat. Dua. Nah, pasal keberangkatan. Ya. Nomor itu. So. Bapak itu terbiasa karena itu kalau di kampung juga itu bagi apa? Ya. Berarti ambil itu dari ya besok ya. Oke ya, makasih pemerintah dari segi itu kan, kalau kita karena perbedaan ya juga tahu lah. Tidak banyak daripada perbedaan jadi tanggal 5 Juni ada pertengahan yang berjalan, kemudian hari Minggu cinta lalu Singkawang. Terima kasih. Bentar. Saya mau balik lagi ke HBN. Kebetulan itu kan saya juga menulis nada tapi mengatur lalu lintas HBN. Saya ingin memastikan saja. Setelah itu berita untuk HBN yang maju ini majelis atau sesuai urutan waktu. Karena sebelumnya itu kan majelis dulu yang maju ke depan HBN. Tapi dalam beberapa tahun ini jadi sesuai waktu. Bapak dulu sekarang, kuliah sebelumnya. Itu gimana? Ya, jadi saya kira ini kan kadang-kadang pada di belakang ya, di belakang sebagian depan gitu ya. Memang kalau mungkin kan nanti balik dulu, tapi informasinya balik sepagi gitu. Tapi usah dari itu langsung, jadi itu saja menurut kita. Sebenarnya dengan bukan berbagai itu kan masalah ya, karena itu sih akan menggabung apa itu mobilisasi dari belakang. Tapi tak semua masukan kan, bagi itu perlu kita
untuk hadiah. Oh, bagus. Ya, ya. Sudah ya. Biar rapi juga. Nanti Pak di belakang naik akal misalnya bagi seperti dalam ini majelis mungkin semua duduk bersamaan. Tapi tidak ada di belakang atau depan. Jadi biarlah sesuai kemampuannya biar rapi. Oke. Ya. Yang hal itu yang usahakan yang pertama kan ya. Jadi yang melayani usahakan yang pertama yang bahwa ini usahakan yang kita melayani pertama untuk maju depan ya. Pertama di mata dan selanjutnya itu tidak menjadi dosa ya. Oke ya. Untuk jumlahnya berapa orang? Karena saya 20 jadi ada. Oh, 12. Berdasarkan di atas 11. 11. Yang selanjutnya masih di Versi saya 12 karena itu menyangkut soal jumlah bangsa Israel, murid Yesus, itu logisnya. Jadi mungkin nanti gini ya, biar memang rapi, yang mengatur lintas juga agak kreatif. Kalau dari waktu ibadah sengaja, ya. Karena kalau rumah itu memang dibagi. yang harus kita batas 15 ya udah kita Ya. Ya, masuk ke ini apa? Dua majelis. Kamu ada di kiri. Siapa sih namanya enggak ada? Kedua bang. Kedua bapak. Kedua bapak. Dua dinam dipanggil Hanami dan Tuhan Rina ya sama sepuluh kapiat ini Pengganti kedua. kalau kedua berharapnya dari tidak ada orang akan menjadi Saya saya rasa peluang. Baik, Bapak Ikan Majelis sedang memasuki jam doa majelis. Terlebih dahulu dimulai dengan satu dulu dimulai. Mari kita memuji Allah melalui gedung jemaat 364 ayat 1 dan 2. Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku. Kita nyanyikan. Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah
kakinya sujud, nikmatnya tinggalkan Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Ayat harian 16 Juni 2026 diambil dari Joel 2 ayat 13. Anjaha ligati nasyam al-ubur nasyam ulang hiu nasyam mulat manasyam bani Jehovah naibatan nasyam ai parderan layak anjaha padilung ubur buia padlumbang ubur anjaha paraholong atebangkang anjaha parpang lagi do buhuni mangida hamabuan. Dalam bahasa Indonesia, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumanmu. Kita berubah supaya membawa surga dari orang beriman, teman yang beberapa kami lebih majelismu kalau mengidangi beliau bani paripurna bersama kami beriman bapak surga malah surga kami mana orang ini move kalau pada soni job mau kita waktu yang dia banyak hari minggu usul kami bagi orang ini kamu ibadah bahan kasih ulang proses tolong bapak bagi perbuatan kami besok hari-hari aku saya kosokan bukan kami baik dari perbuatan kami, baik dari memikiri nyumpah kami, baik kemampuan di pergaulan kami sehari-hari, lalu madulih kami, aku saya Tuhan kami membuat kursus. Ayo sadar bukan kami, bagi persiapan kami domingo. Lanjut apa? Masih hamba galup majelismu baik dari kita pespot tiara baik dari kau atau di pespot secara cinta masih kamu matutong di Malaysia itu matuah di kuliah di nagabe buih sedia mardiga mengingat bahwa hubungan lain banyak pula diberi masih hubungan dengan yang Bapak surga bagi orang-orang bagi teman kami dalam boi lihat kami bagi botino saya mana hubung Bapak masih bagi dalam boi lihat kami kasih topong ma sudah baru satu itu lihat pokok keluarga Bapak surga bagi orang pada tsunami na toko pengapikir nami pay balas kami ang bumhang Bapak asik perluwi birhang uhur pikiran
nagbamu ubin nami nalapanas kon tunggu mga pigano kasi ulang marasuman biar marasuman dosa nami nalaman dilo ko Bapak tolong bahak ibogi dalam nalaho si hordamon di kuliahmu sunai rumah agi majelismu bani program nala itu Tuhan tapi pasuruh nami Bapak masih amat totong nama dari sini ya kalau di PMJ masih amat totong nama terangkon aha na kurang aha na sumardingan bani sini ya bani hatan pasuruh nami ang magguguhan mudo sini ya Bapak posay Tuhan nami sabaw juga na ilbaw ni sini ay Bapak yang surga berikan orang air minggu takas di Tuhan bahak majelismu nama mengidangi kuliahmu ase bani pelayanan di Syria perlobi sasakam dosa di Syria ase berbuah akan mungkin waktu ini kuliahmu Indo sadadaran dalam Indonesia hakun di kuliahmu terlebih kembali hanami materis ko Bapak yang surga aganuk agi seksi-seksi baik seksi bapa, seksi inang, seksi sekolah minggu pemuda yung suka namin na seksi on untuk aku kasi api rencana program nalabe kakordaw na namin kakordaw seksi pasingat daw Tuhan ase unang bitah uhur ni uhur bagi lang kodam untuk sada pengharapan nabi bamu dalam ondos-ondosmu ase tak kenami mardiga ilo-ilomu Bapak yang surga takasmu Bapak nami Bapak pendeta Negeri Liga Purba Adong rencanani pindah sebelum pindah dobe Bapak on akas nami nolong pelayanan ni kuliahmu kuliah persiapan yang bersihkan jikawan dalam kuliah yang kita bersihkan mantan baratong posur nami hubamu Bapak surga aganu langkah Paut pagi dengan lima bawah di kuliah ini, persaya panami, aku hamdulillah maranofi, hamdulillah pokok pahosi, persaya panami pun bapak, asih mandalan ma tatusan roda di bawah. Bani keberangkatan di Beholi, persaya nami, jaga kami dia, sunai di keluarga, agar bani das bianan di tempat ni nama tugas. Aku akan menempuh pendidikan. Oma sada panggilan nabi itu. Oleh Bapak yang surga, pori, anami na sama majelis, na hurang, pagawat na, terlebih nama Dr. Ham Bapak yang surga. Asal terlebih, anami mengikdo maapun, salahnya Bapak, asal mengikam dulu, Portanami sunaya ke pasal nami kanami sama kanami. Postur nami anggo magbubuh nami ganun ko ibu sa ilu. Orma nami ibaga seburan nila kung Yesus Kristus kanami nalapatoko. Amin. Sebagai lagu pengiring persembahan dan penutup bicara majelis hari ini, mari Bapak kita bernyanyi dari film Jumat 388 Selamat di tangan Yesus ayat pertama dan ketiga. Selamat di tangan Yesus, kita nyanyikan. Selamat di tangan Yesus, aman
tetap penuh dosaku dan cobaan jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang kuasanya tak tertahan, godaan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aku tetap penuh dosaku dan cobaan jauh dari dirimu. Maka mereka tonggong yang ada Tuhan Yesus Bapa. Hamba kami dari atas, masing makhlukmu, secara kemaharatanmu, secara kemaharatanmu, Hamba kami sebagai Tuhan kami, sesama dosa kami, sama sendiri, dosa sama dosa kami, ulangan kami kepada Tuhan, kalau amanah kami kepada yang bersih pada kacau, apa sahaja secara kami. Amin. Janganlah siapa suka beri Tuhan ni Bapa. Hidup ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holom ni Bapa Bapa. Apa pasoran ni ko ni napasig ma na magkasumani na siyang ganupan kumbali borgin on o si panorang sa loga ni Riyang tawagan. Amen. Amen. Oras na tagang